Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang tercantum dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyin dengan syarah Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita ulangi sekali lagi dan kita sambung dengan yang akan kita sampaikan sekarang. Kata beliau, wa ma jaa min indillah wa ma rawahu ats-thiqatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengikrarkan, mengimani, membenarkan semua yang datang dari sisi Allah, yaitu yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan yang diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang thiqat. Artinya mengimani, membenarkan semua yang dikabarkan oleh hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. La yarudduna min dzalika syai'an. Dan ahlul hadis, ahlul sunnah tidak menolak sedikit pun dari ayat ataupun dari hadis yang sahih. Entah dengan dalil tidak sesuai dengan akal atau perasaan. Ini yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Kalau ahlu sunnah sudah kita sampaikan kemarin poin-poin penting dalam manhaj ahlu sunnah dalam berakidah atau sumber referensi ahlu sunnah dalam berakidah. Ada berapa kemarin? Coba ada yang hafal enggak? Taib. Alasannya karena nggak diwajibkan dihafal Ustaz. Taib. Nggak apa sudah. Mau dibaca silakan. Diulang lagi. Ya, biar lebih mantul. Sebutkan lagi 6 manhaj ahlus sunnah dalam berakidah atau sumber referensi ahlus sunnah dalam berakidah. 6. Ada yang mau baca? Min babin murajaah.
wal Jamaah hanya mengambil dalil-dalil dari Quran dan Sunnah dalam bab akidah. 1. Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya berhujjah dalam hadis yang sahih dalam akidah dan tidak membedakan antara hadis yang mutawatir dan hadis yang ahad. Pemahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman sahabat, tunduk kepada wahyu Allah dan menempatkan akal pada tempatnya. 5. Tidak tenggelam dalam ilmu kalam serta filsafat. 6. Menjamakan antara nas-nas dalam satu pembahasan. Jazakumullah khairan. Ya, yang kelewatan atau yang kurang silahkan dicontek yang dibaca tadi. Jazakumullah khairan. Ini sekali lagi manhaj Ahlussunnah dalam berakidah yang membedakannya dengan ahli bidah. Ya, ahli bid'ah mereka terkadang ngomong, kita juga pakai Al-Quran dan hadis. Tapi ya di belakang itu kalau ada hadis bertentangan dengan akal ya atau dengan perasaan, mereka lebih dahulukan akal ataupun perasaan daripada al-hadis. Hadisnya ditolak meskipun dalam Sahih Bukhari Muslim kalau bertentangan dengan akal ataupun dzauq ya, perasaan. Beberapa hari yang lalu pernah lewat sebuah ya ceramah ataupun ucapan dai penyesat umat yang mengatakan Rasulullah SAW itu ketika perang Uhud tidak benar kalau dikatakan beliau itu apa? Giginya terluka. Masa Rasulullah SAW seperti itu? Meskipun hadisnya sahih, namun bertentangan dengan dzauq katanya. Dengan perasaan. Kemudian dia mengatakan akidah itu dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, akal, dan dzauq, perasaan. Kalau hadis bertentangan dengan dzauq, dahulukan dzauq. Meskipun hadisnya, naudzubillahi min dzalik. Ketika lewat ucapan itu, ana langsung teringat dengan ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah, seperti dalam kitab Syiar Alamin Nubala, yang juga dinukil dalam Risalah Ta'dhimus Sunnah yang sekarang kita masih kaji di Jakarta. Beliau penulis kitab Ta'dhimus Sunnah, dan ini juga sekali lagi ada dalam Syiar Alamin Nubala, menukil ucapan Abu Kilabah, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, sekali lagi Abu Kilabah, seorang tabi'in mengatakan, idza haddatsa rajula bisunnah faqal da'na min hada hati kitaballah fa'lam annahu dhalun. Ya, sekali lagi ucapan tabi'in yang bernama Abu Kilabah atau kunyanya Abu Kilabah, dia mengatakan apabila Anda menyampaikan hadis Rasulullah SAW tentunya yang sahih kepada seseorang, namun orang itu mengatakan gak usah pakai hadis, cukup Al-Quran saja, maka kata Abu Kilabah, ketahuilah dia ini orang yang sesat. Imam Dhahabi setelah menukil ucapan Abu Kilabah tadi, beliau menambahi. Qultu, kata Imam Az-Dhahabi, sekali lagi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, beliau mengatakan, idza ra'aitar rajula, idza ra'aital mutakallim al-mubtadi' yaqul da'na minal kitabi was sunnah wa hatil aqla fa'lam annahu Abu Jahlin. Kata Imam Dhahabi rahimahullah, kalau Anda melihat ada ahlil kalam, ahlil bid'ah yang ketika Anda mengatakan qala Allah qala Rasul, dia mengatakan tidak usah pakai Al-Quran dan Sunnah, namun cukup pakai akal, maka kata Imam Az-Zahabi, ketahuilah orang itu adalah Abu Jahal. Ya. Ini masih belum sampai ke poin intinya. Kemudian ditambah lagi, lebih sangar lagi ucapan Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Asy-Syafi'i rahimallah. Beliau mengatakan wa idza ra'aita as-salika at-tauhidi yaqul da'na minan naqli wa minal aqli wa hati az-dzauqa wal wajda fa'lam annahu iblis qad dhahara fi surati bashar. Kata Imam Dhahabi rahimahullah, kalau Anda melihat seseorang
ini istilah orang sufi, as-salik, yang ya istilahnya menapaki jejak ibadah atau tauhid ala mereka. Kalau orang itu mengatakan nggak usah pakai Al-Quran, nggak usah pakai sunnah, nggak usah pakai akal, namun cukup pakai dzauq, perasaan. Maka kata Imam Dhahabi, kalau Anda melihat orang seperti ini yang lebih mendahulukan perasaan daripada Al-Quran dan Sunnah, maka dia ini sebetulnya iblis yang menjelma menjadi manusia. Ini sekali lagi ucapan siapa? Imam Az-Zahabi. Ya, Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan tidak cukup sampai di situ lagi. Lebih sangar lagi. Beliau mengatakan, ya, fa'in jabun taminu fahrub. Kalau ente gak berani sama orang itu, lari, menjauh sejauh-jauhnya. Wa illa fasra'hu wabruk ala sadrihi. Namun kalau ente berani, banting dia, dudui dadanya, ya, waqra ali ayat al-kursi. Lalu bacakan ayat kursi di ruqyah. Karena tadi ada apa? Ada iblis. Naudzubillah min dzalik. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Rasul ketika perang Uhud terluka giginya, ya, putus istilahnya. Namun kata dia tidak masuk perasaan, nggak sesuai. Ya, bahkan dia mengatakan al hadisus sahih atau laisa kullu hadisin sahih mu'tamada. Bahkan dia mengatakan tidak semua hadis yang sahih itu bisa dipegang. Naudzubillah min dzalik. Hadis yang sahih nggak dipegang, namun perasaan yang dipegang. Ini bisikan siapa deh? Naudzubillah min dzalik. Kata dia, sekali lagi kata Imam Az-Zahabi, wabruk ala sadrihi waqra ali ayat al-kursi. Bacakan ayat kursi. Itu ahli syubhat yang otaknya pun dengan syubhat perlu dia apa? Iya, karena itu tempat bercokolnya. Nah, ini sekali lagi bisa antum lihat dalam kitab Syiar Alamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Intinya sekali lagi, inilah bedanya ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ya, terkadang mereka juga berkedok Al-Quran dan Sunnah. Cuma kalau ada tadi pertentangan antara Al-Quran dan hadis, dengan akal mereka, dzauq mereka, perasaan mereka, mereka apa? Tolak. Kalau Ahlus Sunnah la yarduna min dzalika syai'a. Kalau mereka tolak terang-terangan. Ya, nggak sesuai dengan perasaan. Sekarang sudah, sekali lagi bukan hanya nggak sesuai dengan akal, nggak sesuai dengan apa? Perasaan. Naudzubillah min dzalik. Ini agama baper. Naudzubillah min dzalik. Maka sedekah Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, sungguh benar ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah, idza ra'aita salik at-tauhidi yaqulu da'na minan naqal wa minal aqal wa hatil aqal wal wajda fa'lam annahu iblis qad dhahara fi suratil bashar. Ini ucapan yang indah dari Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ucapan yang sangat lembut sekali. Nah, apabila Anda melihat as-salik at-tauhid, yaitu orang seperti sufi tadi yang mengatakan tinggalkan kami dari Al-Quran dan Sunnah dan akal, berikan kepada kami dzauq perasaan, maka ketahuilah dia adalah iblis yang menjelma menjadi seorang manusia. Sekali lagi, ma'asal muslimin, di luar sana luar biasa syubhat-syubhat dari ahli al-bidah. Sebetulnya ini pelecehan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana hadis yang sahih ditolak mentah-mentah. Kemudian lebih apa? Mendahulukan perasaan. Sedangkan perasaan siapa yang mau jadi apa? Pedoman. Perasaan Anda dengan si fulan beda-beda. Namun inilah sekali lagi ahlul bidah. Naudzubillah min dzalik, sangat jauh dari qala Allah wa qala Rasul SAW, meskipun tadi kedoknya Quran dan Sunnah. Ini sekedar faedah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk syubhat dan kesesatan. Kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berkata, wa annallaha subhana ilahun wahidun fardun samadun la ilaha ghairuhu lam yattakhid sahibatan wala walada. Kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala menjelaskan secara agak terperinci yang berkaitan dengan
al-iman billah. Kalau kemarin masih secara global, al-iqraru billah, yaitu al-iman billah. Sekarang lebih perinciannya. Ini mencakup tauhid rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Meskipun lebih banyak pembahasan tauhid asma wa sifat. Ini kata para ulama karena di zaman-zaman, terutama abad ke-3-4 Hijriah, banyak penyimpangan tentang masalah tauhid asma wa sifat. Kita perinci sedikit ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, bahwasanya Allah ilahun wahidun. Bahwasanya Allah subhana ilahun wahidun. Ini menyebut beberapa al-asmaul husna. Yang pertama, Allah wa annallaha. Ini sudah berapa kali kita sampaikan. Apa makna Allah? Sesuai dengan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. 6. Taib, camkan terus menerus karena tiap hari kita nggak lepas dari nama Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Allah artinya dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Kata Abdullah bin Abbas, Allah artinya zat yang disembah, diibadahi oleh makhluk-makhluknya. Dan kita sudah pernah menjelaskan juga kajian hari Rabu tentang fikih al-asmaul husna atau ringkasan fikih al-asma'u al-husna. 99 nama Allah sudah pernah kita kaji pas kajian kitab Qatful Janadani Syarhu Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qirawani, karangan Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala. Sudah pernah kita kaji juga hari Rabu waktu itu. Kalau mau rekamannya mungkin bisa dilihat dalam channel YouTube kita. Namun kita sekedar mengulang sedikit. Wa annallaha, Allah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Nama Allah ini memiliki banyak keistimewaan kata para ulama dibandingkan nama-nama yang lain. Semua nama Allah, semua asmaul husna, nama-nama yang mulia, yang paling mulia. Namun ada yang paling mulia lagi, yaitu nama Allah itu sendiri. Ini diantara apa? Keistimewaannya, nama Allah induk dari al-asma'u al-husna. Nama Allah keistimewaannya, yang pertama, dia adalah induk dari al-asma'u al-husna. Buktinya, disebut selalu di awal sebelum nama-nama yang lainnya. Seperti dalam surat Al-Ikhlas yang akan disebutkan oleh pensyarah di sini. Qul huwallahu, lanjutkan. Allahu, lanjutkan. Baik. Intinya sebelum menyebut nama Al-Ahad As-Samad didahului dengan nama Allah. Demikian pula dalam surat Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salam. Disebut dulu nama Allah. Dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebelum al-hayyul qayyum disebut nama Allah. Dalil Allah induk dari al-asmaul husna karena disebut terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kemudian yang kedua di antara keistimewaannya kata para ulama, yang paling banyak disebut dalam Al-Quran nama Allah dibandingkan yang lain. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar dalam kitab Fikih Asmaul Husna, dalam Al-Quran lebih dari atau kurang lebih 2000 kali disebutkan nama Allah. Insyaallah kata beliau kurang lebih 2000-an lah. Atau 2200 dalam Al-Quran disebut nama Allah. Silakan dicek lagi ya. Dikhatamkan, ditulis. Itu kata beliau termasuk keistimewaan nama Allah dibandingkan yang lain. Yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, nama ini selalu bergandengan dengan zikir yang diucapkan setiap harinya. Nama Allah adalah nama yang selalu disebut dalam apa? Setiap zikir, tiap hari. Antum beristighfar membaca apa?
Astaghfirrahman, astagfirullah. Tasbih? Kok ngantuk kelihatannya? Iya. Tahmid? Tahlil? Iya, semua dengan memakai nama Allah. Paham dong? Kemudian juga kalau mau ditambahkan lagi di antara keistimewaannya, nama Allah kalau dijadikan ya untuk kita tawassul ya dalam doa tetap pakai alif lam, ya Allah. Ya. Tapi kalau nama-nama yang lain nggak pakai alif lam, ya Rahman, ya Alim, bukan ya Al-Alim, jangan. Ya Alim, ya Rahman, ya Razzaq. Tidak pakai apa? Alif lam. Beda dengan ya Allah, tetap pakai alif lam. Itu diantara keistimewaan nama Allah dibandingkan yang lain. Paham tuh? Paham? Taib. Kemudian wa anallah subhana, dan bahwasanya Allah yang maha suci ilahun. Ini juga termasuk al-asmaul husna. Seperti yang kita isyaratkan tadi, kita waktu mensyarah ya kitab tadi Qatful Janadani oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mencantumkan nama al-ilah bagian daripada nama Allah, al-asmaul husna. Pada waktu kajian hari Kamis pernah kita sampaikan sedikit mendalam, secara asal nama Allah tauqifiyah, harus berdasarkan ayat dan hadis yang sahih. Tapi dalam penelitiannya, ini nama Allah atau kati dalam ayat dan hadis, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mencantumkan ini, ada yang tidak mencantumkan. Ini kalau mau lebih terperinci, ada kajiannya waktu itu kita bahas dalam kitab Al-Mukhtar fi Usuli As-Sunnah. Namun intinya, setiap nama Allah harus berdasarkan dalil dari ayat ataupun dari al-hadis. Di antaranya nama al-ilah. Dalilnya ini dalam surat Al-Baqarah 163. Yang bawa mushaf atau mungkin aplikasi mushaf itu, coba dibuka. Ini kita akan mau sebutkan beberapa ayat-ayat yang tidak disebutkan di sini oleh Syekh Al-Khumayyiz. Allah subhana ilahun wahid. Dalil ilahun dan juga sekaligus wahidun. Surah Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahun wahidun. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah ilahun, sesembahan yang satu. Ilahun wahidun. Sekali lagi ini satu ayat untuk dua nama Allah, ilahun wahidun. Demikian pula dalam surat Yusuf tentang wahidun, nama Allah wahidun. Ini juga dicantumkan dalam surat Yusuf ayat 39 yang berkaitan dengan dakwah Nabi Yusuf ketika di penjara. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah sesembahan Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah al-wahidul qahar? Allah yang maha al-wahid. Ini dalil nama Allah al-wahidu, yang maha esa. Ini kurang lebih sama dengan al-ahad, yang artinya Allah maha esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Ilahun wahidun. Adapun fardun, ini wallahu alam min babil khabar, yang mungkin sudah pernah kita sampaikan di sini, yang disandarkan kepada Allah itu ada 3, nama, sifat, dan khobar. Nama dan sifat Allah jelas harus berdasarkan qala Allah qala Rasul. Ya, harus ada dalilnya dari ayat atau hadis. Adapun min babil khobar, mengabarkan tentang Allah, ini min babil khobar dalam istilah para ulama tidak harus berdasarkan ayat ataupun hadis, namun yang penting tidak ada unsur yang jelek, yang negatif atau aib di dalamnya. Contoh misalnya, kalau nama Allah Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Namun kalau ada ulama mengatakan Allah itu Sani'ul Alam, Allah yang membuat alam semesta. Kata-kata Sani' nggak ada dalam ayat atau hadis tentang nama Allah. Paham ya? Sani' artinya kalau dalam bahasa Arab artinya yang membuat.
boleh dikatakan Allah yang membuat alam semesta, min babil khobar. Paham? Bedanya apa dengan nama Allah? Kalau sone tidak boleh antum jadikan sebagai tawassul dalam berdoa. Ya soni al alam. Jangan. Pakai apa? Ya Khalid. Baru antum apa? Dibolehkan. Fad'uhu biha. Paham dong? Kemudian juga di antara contoh al-khobar, Allah Qadim. Qadim nggak ada ayat ataupun hadis yang menunjukkan Allah itu apa? Qadim. Nggak benar kalau Al-Qadim itu atau Qadim itu disandarkan kepada Allah sebagai nama. Ya Qadim. Nggak ada. Dalil ayat atau hadis yang menyebut Allah namanya apa? Al-Qadim. Kalau ada ulama yang menyebut Al-Qadim dalam kitab mereka seperti Imam At-Tahawi, itu min babil khobar. Sebagai bentuk pengabaran Allah itu yang sudah ada dulu. Meskipun yang lebih tepat menamakan dengan al-awwalu. Sebagaimana Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru. Paham ya? Paham enggak? Ya, sekali lagi, ini fardun juga sama. Sebetulnya cukup dengan Allahu al-ahad al-wahid. Fardun, ya, bukan al-asmaul husna, min babil khobar. Namun maknanya sama dengan wahidun. Kemudian samadun. Nama atau bukan ini? Hah? Iya kebangetan kalau nggak paham ya, sudah dibaca tadi ayatnya. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Ya, as-samad kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir beliau tentang surat Al-Ikhlas, yaitu al-kamil fi sifatihi alladzi iftaqara ilai jami'u makhluqati. Zat yang sempurna semua sifat-sifatnya yang semua makhluk butuh kepadanya. Al-kamil fi sifatihi alladzi iftaqara ilaihi jami'u makhluqatihi. Zat yang maha sempurna sifat-sifatnya yang semua makhluk butuh kepadanya. Itu mana as-samad. Kemudian la ilaha ghairuhu. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini kalau mau lebih terperinci silakan lihat buku kita Menyelami Samudra Kalimat At-Tauhid. Yang mungkin belum pernah punya, belum pernah tahu, silakan di-download, ada di internet. Menyelami Samudra Kalimat At-Tauhid. Sudah kita sampaikan makna daripada la ilaha ghairuhu. Dan makna sekali lagi yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan ini juga yang Rasul tafsirkan. Seperti yang sudah berapa kali kita isyaratkan dalam Sahih Bukhari, Kitabul Iman, ketika Imam Bukhari membawakan hadis tentang Jibril. Kalau yang masyhur riwayat siapa dari sahabat Rasul? Dari siapa? Umar bin Khattab. Ketika Rasul ditanya, fa akhbirni anil Islam, beritahukanlah kepadaku tentang apa itu Islam. Rasul menjawab apa? Al-Islam antas hada alla ilaha illallah. Ini riwayat siapa? Umar bin Khattab dalam awal Sahih Muslim. Tapi dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari, ketika Rasul ditanya fa akhbirni anil Islam oleh Jibril juga, beliau mengatakan dalam riwayat ini, dalam riwayat siapa tadi? Abu Hurairah, Rasul mengatakan anta budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini makna yang benar dari la ilaha illallah. Yaitu masalah apa? Ibadah hanya kepada Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini sekaligus membantah pengertian yang sudah mendarah daging di sebagian kaum muslimin. Tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini tidak benar. Yang benar tadi Rasul yang mentafsirkan anta budallah wala tusyriku bihi syai'a. Hadisnya dalam Sahih Bukhari Kitabu Al-Iman. Ini Rasul mentafsirkan la ilaha illallah dalam riwayat Umar bin Khattab, ditafsirkan oleh beliau dalam riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari.
Arti la ilaha illallah adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. La ilaha illallah berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, bukan berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Kemudian lam yattakhid sahibatan wala waladah. Dan Allah tidak menjadikan istri maupun anak. Nanti akan disampaikan dalam syarahnya tentang masalah yang Allah nafikan dari dirinya ini. Kita baca sekarang syarah dari Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu ta'ala. Bismillah. Asyarah ma'khudun min qaulillahi ta'ala. Pembahasan ya ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari tadi itu diambil dari firman Allah Ta'ala. Artinya Imam Abul Hasan Asy'ari dan juga sebagian ulama mereka menulis ya kitab tentang akidah atau matan akidah itu ya tidak dicantumkan ayat ataupun hadisnya. Itu sekedar ringkasan untuk lebih memudahkan kaum muslimin memahami akidah yang sahihah. Kemudian para masyayikh ulama yang datang setelah mereka baru mensyarah disebutkan dalil-dalilnya. Paham ya? Sekali lagi, kitab-kitab akidah ada yang secara riwayat sebut sanad-sanadnya. Ya, ada pula yang disebutkan cuma ringkasannya saja. Maka ulama yang datang setelah mereka mensyarah disampaikan dalil-dalilnya. Artinya jangan sampai mengira kitab-kitab matan akidah Thahawiyah ya ataupun kitab-kitab yang lain dikira nggak ada dalilnya. Itu sekedar ringkasan dari apa? Qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu. Makanya di sini disebutkan apa saja dalil-dalil yang disebut oleh Imam Abul Hasan Asy'ari meskipun tidak terlalu terperinci di sini. Pembahasan yang disampaikan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari tadi itu mengambil dari firman Allah surat Al-Ikhlas. Hafal kan? Itu kalau dicetakan ini ada kelirunya, betul? Antum juga? Nah, itu dibetulkan ya. Ini biasa ada kesalahan cetak. Yang betul apa? Iya, awas jangan keliru ya. Antum sudah hafal, kalau yang salah ya salahkan. Ini keliru, ini salah cetak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ya, ini kalau mau dirinci bisa daurah sampai semingguan ini. Iya. Sebagai ulama menulis kitab khusus masalah tafsir Qul huwallahu ahad ya, luar biasa isinya. Makanya Rasul pun mengatakan apa? Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Apakah maknanya kalau kita baca 3 kali sudah khatam Al-Quran? Tidak. Namun kata para ulama itu dari sisi maknanya. Bahwasanya Al-Quran isinya ada berapa secara global? Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Biar nggak ngantuk. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua hukum, yang ketiga kisah-kisah, dan Al-Ikhlas hanya berkaitan dengan at-tauhid. Maka dikatakan qul huwallahu ahad, kata Rasul dalam Sahih Bukhari juga hadisnya sepertiga Al-Qur'an. Dan keutamaan surat Al-Ikhlas sangat banyak sekali. Rasul mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marat bunyalahu baitun fil jannah. Au kama qala Rasulullah sallallahu. Rasul mengatakan barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Ya, keutamaan yang luar biasa. Kemudian juga dalam riwayat Sahih Bukhari juga, ya, insya Allah sudah kita lewati dalam kitab Tauhid, ya, yang diringkas oleh Imam Ibn Al-Banna dalam kitab Al-Mukhtasar Ushul Sunnah. Bahwasanya pernah suatu saat Rasul mengutus pasukan perang Sariyah. Kemudian panglimanya sering ketika menjadi imam sholat membaca surat Al-Ikhlas. Ya, bukan karena nggak hafal yang lain, ya. Namun ya, ada makna yang dia betul-betul ya pahami betul. Sebagian pasukannya ketika sampai kepada Rasul bertanya, ya Rasulullah, kenapa imam kita ini kok ketika sholat sering membaca Al-Ikhlas?
Kata Rasul, salu, tanyakan dia. Ketika ditanya, sang imam menjawab, sang panglima menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena kul huwallahu ahad berkaitan dengan sifat Allah Ar-Rahman dan aku cinta, suka untuk membacanya. Maka ketika Rasul disampaikan jawaban dari sang imam tersebut, maka Rasul mengatakan, akhbiru annallahu yuhibbu. Beritahukanlah kepada dia, Allah mencintainya. Karena apa? Karena dia mencintai surat Al-Ikhlas. Ini sekali lagi keutamaan yang luar biasa. Maka seorang muslim muslimah harus ada tadi al-hub. Meskipun kita wajib cinta kepada semua ayat dan surat Al-Quran, cuma ada ayat, ada surat yang lebih utama dibandingkan yang lain. Sebagaimana tadi, nama-nama Allah semua nama al-husna, cuma ada yang paling mulia lagi. Paham ya? Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Surat Al-Ikhlas ini sekali lagi luar biasa keutamaan dan juga isinya. Makanya sebagai ulama pun menjadikannya pembahasan dalam al-aqidah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, wa hadza tanzihun munfasilun. Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khummais menyebutkan di sini kata-kata lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini yang berkaitan dengan lam yattakhid sahibatan wala walada. Makanya ini ditanamkan dari awal oleh ulama salaf, agar kalau ada orang Nasara mengatakan Nabi Isa itu anak Allah, harus apa? Diingkari, bukan dicari yang apa? Na'udzubillahi min dzalik. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Ini kata beliau tanzihun munfasilun. Pensucian Allah dari yang tidak layak baginya. Kata-kata munfasil ini yang berkaitan dengan faktor dari luar. Kalau kita bisa istilahkan faktor dari luar yang terpisah dari dirinya. Anak, bapak, istri ini kan di luar dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Itu maksudnya munfasilun. Tanzihun munfasilun. Nanti akan ada tambahannya yang kedua, tanzihun mutasilun. Insya Allah antum yang belajar bahasa paham. Domain munfasil, domain apa? Mutasil. Munfasil itu yang terpisah dari Allah. Allah disucikan dari anak, dari bapak, dari istri. Tiga-tiga ini kan apa? Istilahnya terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah disucikan dari hal tersebut. Intinya disucikan. Wa minhu, di antaranya tanzihullah ta'ala anis syarik. Kemudian ditambah lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khummais, Allah juga disucikan dari asyarik, sekutu. Dan kaidahnya secara global, secara umum, bahwa hal-hal yang dinafikan dari Allah, baik yang munfasil, yang terpisah, maupun yang menyambung dengan Allah, itu harus berdasarkan dalil. Allah tidak punya anak, tidak punya bapak, dalilnya lam yalid wa lam yulad. Ini sama dengan apa? Masalah menetapkan sifat Allah harus berdasarkan apa? Dalil. Allah punya sifat wajah, dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya sifat murka, dalilnya ghadiballahu alaihim. Allah punya sifat ridha, radhiyallahu anhu. Paham ya? Entah sifat yang ditetapkan oleh Allah atau sifat yang dinafikan dari Allah, dua-duanya harus berdasarkan dalil. Paham dong? Ini kaidah yang sudah disampaikan oleh para ulama. Nah, maka dari sini kita coba untuk menambahi dalil-dalilnya. Syekh menyebutkan beberapa yang dinafikan dari diri Allah, baik yang munfasil atau yang mutasil. Yang ditambahkan di sini asyarik, Allah disucikan dari sekutu. Dalilnya surat Al-An'am 163. Insya Allah antum hafal semuanya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah.
Ini intinya. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ditambah lagi dengan ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dinafikan dari Allah asyarik sekutu. Baik dalam rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Kemudian wadh-dhahir, ya, kurang lebih sama, mirip, ya, asyarik ad-dhahir, sekutu tandingan atau yang serupa dengannya atau yang merupakan penolong. Ad-dhahir ini bisa dilihat dalam surat Saba ayat 22. Ana bacakan ayatnya. Allah berfirman, sekali lagi surat Saba ayat 22, qul da'ul ladina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Katakan wahai Nabi Muhammad, serulah orang-orang yang kalian klaim selain Allah yang mereka tidak memiliki sedikit pun, ya, dari kekuasaan di langit maupun di bumi, dan tidak ada bagi mereka di langit maupun di bumi dari sekutu, dan bahwasanya Allah tidak ada penolong sama sekali dari mereka. Ini ada kata-kata wa ma lahu minhum min dhahir. Allah disucikan dari penolong atau pembantu. Allah Al-Ahad, Allah Al-Wahid, Allahus Samad. Allah tidak butuh kepada siapapun dari makhluk-makhluknya. Kata-kata Allah disucikan dari Al-Dhahir, ini dalilnya surat Saba ayat ke-22. Dan dari sini pula kita sudah sampaikan tauhid asma wa sifat ini melazimkan tauhid al-uluhiyah. Kalau kita sudah paham Allah yang maha sempurna, sifat-sifatnya, Allah nggak butuh dengan makhluknya, maka demikian pula, ya, kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kelaziman tauhid asma wa sifat untuk kita mengesahkan Allah dalam al-uluhiyah, dalam al-ibadah. Ya, sekali lagi Allah membantah orang musyrikin diantaranya lewat pensucian dirinya dari sekutu ataupun dari penolong. Kemudian wasyafi' yang memberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat dalam surat Al-An'am ayat ke-51. Coba lihat ayatnya, kita mau bacakan. Surat Al-An'am ayat 51. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un. Tidak ada bagi mereka selain dari Allah wali, penolong, maupun syafi' yang memberikan syafaat. Hanya Allah yang memberikan asy-syafa'ah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Taib ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais hafizahullah taala. Allah disucikan dari sekutu wadh-dhahir, penolong, wasyafi', pemberi syafaat, biduni idznihi, tanpa seizinnya. Kemudian wattikhadhi sahibatin wal kufi wan nid. Allah disucikan dari menjadikan istri sekutu maupun tandingan. Ini dalilnya dalam surat Al-Jin ayat yang ketiga. Kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Allah Maha Suci dari menjadikan istri ataupun anak. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sudah pernah kita sampaikan di sini kaidah dalam sifat-sifat yang ada di dalam Al-Qur'an, secara umum
sifat yang ada dalam Al-Quran ada berapa sifat Allah? Ada berapa? Ada 2. Sifat apa? Yang ditetapkan dan yang ditiadakan. Sifat yang ditetapkan, kewajiban kita menetapkan. Allah punya sifat cinta, ridha, murka, wajah, tangan. Kita tetapkan sesuai dengan apa? Dohirnya tanpa diserupakan dengan makhluk. Ini sifat yang ditetapkan. Adapun sifat yang Allah nafikan dari dirinya, kewajiban kita ada berapa? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama menafikan. Kita nafikan dari diri Allah sekutu. Ya, namun tidak cukup hanya menafikan saja. Yang kedua kewajibannya, langkah keduanya apa? Menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Allah tidak memiliki sekutu, maka kita tetapkan kesempurnaan sifat keesaan Allah. Ya, makanya dalam surat Al-Ikhlas ini, setelah Allah menyebutkan Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah itu Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah nggak butuh yang lainnya. Paham? Ya, maka ketika disebutkan Allah tidak punya bapak, tidak punya anak, ini untuk apa? Menunjukkan tentang kesempurnaan sifat keesaan Allah. Lam yalid walam yulad. Ini kita nafikan Allah nggak punya bapak, nggak punya anak. Namun kewajiban yang kedua kita tetapkan lawan dari sifat tersebut. Artinya tadi lawan apa dari sifat tersebut? Allah Maha Esa. Paham? Contoh yang lain sudah sering kita sampaikan juga. Nanti dalam pembahasan yang lebih perinci lagi, At-Tanzih Al-Muttasil. Allah dinafikan dari dirinya sifat kedzaliman. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Kewajiban kita ada 2. Yang pertama apa? Menafikan sifat kedzaliman dari Allah. Apakah cukup sampai di sini? Yang kedua apa? Menetapkan kesempurnaan lawan dari kedzaliman, yaitu apa? Allah Maha Adil. Paham? Karena kalau sekedar menafikan saja, ini bukan bentuk pujian kata para ulama. Paham ya? Sampai ada penetapan sifat yang ditetapkan tersebut. Ini yang wajib untuk dipahami. Maka sekali lagi, penafian-penafian yang disampaikan tadi, itu intinya Allahu Ahad. Paham? Allah tidak punya syarik, sekutu. Allah tidak punya dhahir. Allah tidak punya asyafi, sahibah wal kufi wanid. Itu satu-satunya apa? Ya, tujuannya agar manusia hanya mengesahkan Allah, baik rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Adapun al-kufu dalilnya apa? Allah ditiadakan dari sifat al-kufu. Iya, akhir ayat di surat apa? Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan. Allah tidak punya kufu, yaitu apa? Sekutu ataupun tandingan, atau yang serupa dengannya. Laisa kamislihi syai'. Anid, anid juga tandingan. Ini dalilnya disebutkan oleh Syekh di sini. Surat Al-Baqarah 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Dan ini yang sudah pernah kita sampaikan, ini merupakan ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya larangan. Inilah larangan pertama dalam Al-Quran. Larangan dari berbuat apa? Syirik. Makanya Ahlus Sunnah As-Salafiyun atau dakwah salafiyah memprioritaskan, mengedepankan, mengutamakan, mendahulukan. Apalagi? Memprioritaskan dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Karena inilah yang ada dalam metode Al-Quran. Ayat pertama yang bentuknya perintah bertauhid. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, fala taj'alu lillahi andada. Larangan pertama dalam Al-Quran, larangan dari berbuat kesyirikan. Makanya
sesat kalau ada dakwah yang tidak mau memprioritaskan kepada dakwah tauhid ataupun melarang dari kesyirikan, apalagi di tengah-tengah manusia yang banyak sekali berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Laisa kamislihi syai'un," tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ya, insyaallah kelanjutannya kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.